لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Di bawah naungan kebesaran-Mu ya Rabb, kami bermohon. Ya Allah, ya Ghaffar, kami mohon ampunan-Mu. Kami sadar banyak kata-kata dari lisan ini yang masih menyakiti orang lain. Ekspresi wajah kami yang masih memandang rendah orang lain. Sikap kami yang tak santun, hati kami yang masih kotor. Ya Allah, maafkan segala kesalahan kami. Ya Allah, ya Rahman, limpahkan keberkahan kepada kami, atasan-atasan kami, rekan-rekan dan sahabat-sahabat kami, serta keluarga kami, dan tentunya perusahaan kami bekerja. Ya Allah, bimbing kami dalam setiap langkah dan keputusan kami, sehingga menghasilkan keputusan yang baik, serta memiliki impact yang baik untuk banyak orang. Jadikan kami pribadi yang sukses di tempat kami bekerja, dan sukses sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai teman, sebagai sahabat, dan sebagai manusia. Dan sukses juga sebagai hamba yang berbakti dan beribadah kepadamu ya Rabb. Jadikan hati kami hati yang ikhlas atas segala kejadian, karena tidak ada kejadian melainkan atas seizin-Mu ya Allah. Berikan kekuatan kami untuk menyempurnakan usaha-usaha kami. Ya Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi, Tuhannya semua manusia. Kami mengiba dan menundukkan hati kami. Jadikan semua yang kami usahakan menjadi jalan yang baik yang mendekatkan diri kami kepadamu. Jadikan kami pribadi yang sabar dalam kejujuran dan kebaikan, dan jadikan kami gelisah dengan segala bentuk kebohongan, kecurangan, dan kezaliman. Jadikan kami pribadi yang kuat atas setiap masalah, sebagai penggelisah untuk kami tumbuh menjadi pribadi yang matang. Ya Allah, limpahkan keberkahan dan kebaikan hidup kami dunia dan akhirat. Mudahkan semua urusan kami, atau Engkau mampukan kami menyelesaikan semua permasalahan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairul Alam, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita saksikan video profil dari MNC Media dalam tayangan berikut ini. Berdiri sejak tahun 1989, MNC Group telah berkembang menjadi salah satu grup bisnis nasional terbesar di Indonesia. Di bawah kepemimpinan pendiri dan Executive Chairman Haritanu Sudibyo, MNC Group telah menjadi yang terdepan di 4 bidang usaha strategis, media dan entertainment, jasa keuangan, entertainment, hospitality, dan e-commerce, dan digital lainnya. Di media non-digital, 4 TV FTA dari MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews mendominasi dengan jumlah audience share tertinggi di Indonesia. MNC Media berhasil menghasilkan beragam konten di segala segmen dengan lebih dari 20.000 jam konten baru setiap tahun. Dengan lebih dari 300.000 jam pustaka konten yang konsisten mendominasi chart program terbaik Indonesia. Selama bertahun-tahun, MNC Media dikenal dalam membuat program pencarian bakat terbesar seperti Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, X Factor Indonesia, The Voice Indonesia, dan pionir dalam talent search eSports Star Indonesia. Dan juga berbagai program spesial seperti Indonesian Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Indonesia Movie Actor Awards, dan TikTok Awards Indonesia.
Di media berbasis berbayar, MNC Vision Networks atau IPTV adalah yang terbesar di Indonesia untuk TV berbayar dan fixed broadband. MNC Vision merupakan pionir penyedia layanan DTH TV berbayar terbesar di Indonesia yang memiliki satelit Indostar 2 dengan teknologi S-band yang tahan terhadap gangguan cuaca di Indonesia. Sedangkan K-Vision hadir untuk memenuhi kebutuhan DTH di segmen menengah ke bawah dengan model prabayar. K-Vision menjual set-top box dan berkembang pesat, menjadikannya sebagai DTH prabayar terbesar di Indonesia. Untuk fixed broadband, MNC Play menghadirkan teknologi fiber to the home dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan TV berbayar yang menawarkan 116 saluran linear dengan fitur catch-up TV dan time shift. Dalam waktu singkat, MNC Play telah menjadi perusahaan broadband nomor 3 terbesar. Bisnis infrastruktur ICT milik MNC Media di bawah Infocom menggelar dan menyewakan jaringan fixed broadband untuk membantu program pemerintah internet masuk desa menggunakan VSAT dan bekerja sama dengan mitra teknologi strategis untuk membangun dan mengoperasikan pusat data center kelas dunia di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. MNC Media sangat fokus dan konsisten dengan pengembangan konten hiburan dan digital bisnisnya melalui MNC Digital Entertainment atau MSIN. Bisnis utama MSIN terdiri dari produksi, pengembangan, dan distribusi konten dan IP terbaik dalam berbagai format untuk semua platform distribusi media. MSIN memproduksi sekitar 6.000 jam konten setiap tahunnya dan memegang hak 300.000 jam pustaka konten digital milik MNC Group yang dapat dimonetisasi dengan berbagai cara. MSIN mempertahankan posisinya sebagai rumah produksi konten nomor 1 di Indonesia dengan kontennya yang selalu menduduki program terbaik dalam berbagai genre penting di Indonesia dan juga menjadi rumah konten paling produktif di Indonesia. Selain itu, konten animasi Kiko telah didistribusikan ke 63 negara, menunjukkan kemampuan grup dalam mengembangkan karakter IP dengan standar internasional yang diterima secara global. MSIN senantiasa terus memaksimalkan potensi produksinya dengan membangun ekosistem outdoor production yang canggih dan terintegrasi dengan standar internasional yang disebut Movie Land di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City seluas 21 hektar. Movie Land menyediakan berbagai kebutuhan produksi konten untuk berbagai macam tema dan genre. Perseroan memiliki unit manajemen artis terbesar dengan 400 artis dari berbagai genre seperti penyanyi, presenter, aktor, aktris, komedian, chef, hingga pesulap. MSIN juga memiliki label musik dengan penyanyi top di bawah naungan manajemennya. Di media sosial, Star Hits mengelola aktivitas media sosial MNC Group dan juga merupakan mitra resmi dari YouTube, Facebook, dan TikTok. Kehadiran kami di platform media sosial tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia, menghasilkan sekitar 1,5 miliar views setiap bulannya. Konten kreator dalam multi-channel network kami terdiri dari lebih dari 180 channels dan telah menghasilkan 12 miliar views dengan 88 juta subscribers. MSIN juga terlibat di dalam industri game dan e-sports yang berkembang pesat melalui Esports Star Indonesia atau ESI dan merupakan pelopor dalam penyelenggaraan dan produksi berbagai kompetisi profesional e-sports dan pencarian bakat setiap tahunnya. Di tahun 2022, ESI akan merilis 2 mobile games berjudul Rapid Fire dan Fight of Legends yang diyakini akan berhasil di pasar, didukung oleh kemampuan promosi dan pemasaran MNC Media. ESI juga terlibat dalam pengelolaan tim e-sports dan pengelolaan casual games. Dalam bisnis digitalnya, MSIN memiliki dan mengoperasikan 2 super apps, baik AVOD maupun SVOD, serta 7 portal umum dan berita.
RCTI Plus adalah super app AVOD terbesar di Indonesia. Super app tersebut terdiri dari 5 kategori konten yang meliputi video, agregator berita, konten audio, kompetisi pencarian bakat UGC, dan konten musik melalui investasi strategis di Treble Music. Treble Music adalah layanan musik digital dengan pertumbuhan tercepat dan layanan musik berlisensi pertama yang menghadirkan pemutaran lagu on demand dan offline tanpa biaya kepada pengguna. Vision Plus adalah super app SVOD terbesar yang menyediakan lebih dari 110 saluran linear premium lokal dan internasional. Lebih dari 18.000 jam konten VOD eksklusif dan produksi konten orisinil. Selain itu, Vision Plus juga menyediakan lebih dari 74 casual games dan fitur UGC melalui ClubClick untuk meningkatkan traffic dan engagement bagi penggunanya. MNC Portal Indonesia atau MPI memiliki dan mengoperasikan 7 portal online. MPI telah menghasilkan 80 juta pengguna aktif bulanan. Badiku dirilis pada bulan Desember 2021 yang merupakan platform informasi dan berita berbasis teknologi AI yang secara otomatis mempersonalisasi dan mengkurasi konten yang berfungsi sebagai platform publikasi bagi semua konten kreator. Berasal dari MNC Group, penerbit lain, dan UGC. Dengan tim profesional yang kuat dan berpengalaman di bawah MSIN, Perseroan siap untuk sepenuhnya bertransformasi menjadi grup konten dan hiburan digital terbesar dan terintegrasi yang melayani semua platform media yang tersedia hari ini dan di masa mendatang. Sebagai bagian dari kegiatan sosialnya, MNC Group melalui Yayasan Jalinan Kasih aktif dengan berbagai aktivitas sosial dan CSR untuk masyarakat melalui MNC Peduli. MNC Media, membangun masa depan kebanggaan bersama milik bangsa. Baru saja kita saksikan bersama video profil dari MNC Media dan Bapak Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah pembacaan kurikulum vitae dari Bapak Said Akil Siraj. Mohon izin Bapak. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA adalah warga negara Indonesia yang lahir pada tahun 1953 di Cirebon, Jawa Barat. Beliau memperoleh gelar S1 dari Universitas King Abdul Aziz Cabang Mekah pada tahun 1982. Beliau memperoleh gelar S2 dan S3 dari Universitas Al-Qura Mekah pada tahun 1987 dan 1994. Saat ini Bapak Said Akil Siraj menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP sejak tahun 2017. Di bidang akademis, Bapak Said Akil Siraj menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia 2012 sampai 2017. Penasehat dosen mata kuliah MKDU Ubaya Surabaya 1998 sampai 2003 dan dosen pasca sarjana UI serta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1995 sampai 2010. Bapak Said Akil Siraj pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama periode 2010 sampai 2021, anggota MPR RI fraksi utusan golongan 1999 sampai 2004 dan Komnas HAM tahun 1998 sampai 1999. Bapak Said Akil Siraj juga memperoleh beragam dan berbagai penghargaan dan yang terakhir terkini adalah penghargaan The World 500 Most Influential Muslim 2022 dari The Royal Islamic Center Yordania dan beliau ditempatkan pada urutan ke-19. Tepuk tangan. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan memulai prosesi pelantikan dari Komisaris Utama PT MNC Televisi Network iNews dan MNC Portal Indonesia MPI. Kami persilakan kepada Bapak Haritanu Sudibyo selaku Eksekutif Chairman MNC Group dan kepada Bapak Said Akil Siraj untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak.
Kami persilakan Bapak Haritanu Sudibyo untuk menyerahkan dokumen berupa salinan akta pengangkatan Komisaris Utama PT MNC Televisi Network iNews dan PT MNC Portal Indonesia beserta surat penerimaan Kementerian Hukum dan HAM kepada Bapak Said Akil Siraj. Silakan Bapak. Kita berfoto bersama, boleh dibuka Bapak? Suratnya mohon izin boleh dibuka? Iya. Kami persilakan untuk teman-teman media mengabadikan dan fotografer. Baik, dengan diserahkannya dokumen akta pengangkatan dan surat Kemenkumham, maka ini menandakan bahwa Bapak Said Akil Siraj telah resmi dilantik menjadi Komisaris Utama PT MNC Televisi Network iNews dan PT MNC Portal Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi, boleh Bapak Ibu? Terima kasih kepada Bapak Haritanu Sudibyo, kami persilakan ke tempat. Bapak, sementara Bapak Said Akil Siraj, izin Bapak untuk memberikan sambutannya selaku Komisaris Utama PT MNC Televisi Network iNews dan PT MNC Portal. Bapak boleh izin geser sedikit. Selamat Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haritanu Sudibyo, yang terhormat Bapak Agung Firmansyah, Pak ya. Yang terhormat Bapak Haji Mahidin, sahabat lama dari Kalimantan Timur, Sangatta. Staf khusus Wakil Presiden Bapak Robikin M. Has, ini sebenarnya asalnya pengacara yang hampir kondang. Hampir. Dan protolan PBNU. Saudara Nabil Harun, anggota Komisi 9 DPR RI. Gus Rafiq, Sekjen Partai Perindo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tidak ada yang bisa saya ucapkan kecuali rasa syukur, terima kasih pertama kepada Allah yang masih memberikan kesehatan pada kita semua. Sampai hari ini, saat ini kita dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan merasa mendapat kehormatan pada hari Jumat Pak Haritanu mengundang saya mengajak makan siang di hotel yang masih baru itu, Pak Hyatt ya. Saya kira hanya makan siang saja. Ternyata saya diajak bergabung agar menjadi komisaris utama di MNC News dan MNC Portal. Sangat luar biasa, saya pun nggak mengira. Dan insya Allah ini tanda-tanda Perindo akan menang. Sudah ada teman saya, junior saya sebenarnya, Bapak Dr. Tuan Guru Zainal Majdi bin Zainuddin, itu adik kelas saya waktu di Timur Tengah, beda jurusan. Dia juga orang yang paham agama dengan baik. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke sini ada faedahnya. Dengan rasa tanggung jawab, amanah, dan saya upayakan semoga saya berfaedah untuk kemajuan MNC. Terutama di bidang bagaimana kita memperkuat karakter, budaya, akhlak, moral bangsa Indonesia yang sedang dalam keadaan yang kita semua saksikan lah, penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, fitnah yang sangat luar biasa di berbagai lini, di berbagai instansi lah. Mudah-mudahan terutama pemberitaan yang datang dari iNews dan dari MNC Group ini memberikan pencerahan, memberikan semangat
semakin bertambahnya spirit nasionalisme dan spirit kebangsaan yang hampir saja pudar kalau tidak kita betul-betul merawatnya dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi di Timur Tengah sudah kehilangan rasa kesatuan persatuan. 40 tahun perang saudara, sesama Islam, sesama ahli sunnah, sama bangsa Arab, satu warga bangsa, Irak, Afghanistan, Suriah, Libya, Yaman, Somali, sudah 1 juta lebih nyawa menghilang. Sesama Islam, sesama bangsa Arab, bahkan sesama madhab, itu barangkali yang sudah diramalkan oleh Samuel Huntington dalam ceramahnya tahun 1983 yang berjudul Class Civilization, dan itu betul terjadi, terbukti di Timur Tengah. Mari kita jawab, ramalan Anda, ramalan you wahai Samuel, tidak akan terjadi di Indonesia. Kita tidak mungkin mudah diadu domba, tidak mungkin mudah dipecah belah. Kita hidup berpulau-pulau, ribuan pulau, agama ada 6 yang resmi, belum yang enggak resmi masih banyak lagi. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Saptodharma, Dharma Gandul, Godoloco, Sambelun, Subut, Pangestu, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Karuhunan, masih ada lagi lah kalau saya sebut pasti. Sudah 77 tahun ya, kita membuktikan bahwa Pancasila sangat mujarab, sangat efektif untuk memperkuat persatuan kesatuan kita. Ini yang paling penting, Saya bisa menerima menjadi komut di sini, ingin memberikan sumbangsih dalam membangun peradaban bangsa, budaya bangsa yang moderat, keren, dan toleran. Bukan hanya toleran, malah idealnya mari kita bangun multikulturalisme. Jadi kita bangun culture yang sama, lintas agama, lintas budaya, lintas etnik, culture-nya bangsa Indonesia. Bukan lagi culture Sunda, Madura, China, Arab, tidak. Tapi mari kita bangun multikulturalisme. Itu lebih daripada toleran. Mudah-mudahan bisa ke sana. Terus terang saja. Kalau masalah perbedaan suku, alhamdulillah sudah selesai. Di Timur Tengah belum selesai, kita selesai sudah. Direkturnya Jawa, sekretarisnya Sunda, wakil direkturnya Batak, dan selesai itulah, nggak ada apa-apa. Masalah agama yang masih, itu membutuhkan pendidikan, kesadaran, pemahaman yang mendalam, yang harus terus-menerus kita sadarkan bahwa agama diturunkan dari langit membawa nilai-nilai universal, bukan membawa komoditi dagangan, tapi atau apalagi yang dijualnya, diperdagangkannya dengan kebencian, apalagi. Tapi agama, semua agama diturunkan oleh Tuhan ke muka bumi, membawa nilai-nilai universal, kemanusiaan, persaudaraan, peradaban, persaudaraan yang kuat, yang kokoh. Itulah kalau di NU namanya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia, lintas suku, lintas agama, lintas budaya. Mudah-mudahan ke depan MNC Group semakin mendapatkan berkah dari Tuhan, sehingga bermanfaat, berguna bagi bangsa Indonesia. Dan saya yakin insya Allah Perindo akan menang. Itu yang bisa kita harapkan. Asal rajin kampanye. Terima kasih Pak Haritanu, terima kasih semuanya. Syukron. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Said Akil Siraj. Bapak, kami ucapkan selamat atas amanahnya Bapak sebagai Komisaris Utama PT MNC Televisi Network iNews dan PT MNC Portal Indonesia MPI.
Sebelum kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Nabil Harun. Selamat datang Bapak. Selaku anggota DPR RI Komisi 9, selamat datang. Dan selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan arahan dari Bapak Haritanu Sudibyo selaku Executive Chairman MNC Group. Kepada Bapak Haritanu Sudibyo kami persilakan. Tadi beliau bilang, asal sering kampanye. Saya boleh tambahin, asal Bapak juga bantu kampanye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang kita hormati, kita banggakan Bapak Kiai Haji Said Akil Sirot yang tentunya satu kehormatan berkenan menjadi komisaris utama di 2 perusahaan tadi yang nanti akan saya jelaskan. Pak Mahyudin, sahabat lama saya, Pak Agung Firman, dan tentunya Pak Nabil. Beliau ini bukan hanya anggota DPR tapi Ketua Umum Pagar Nusa ya, silatnya NU, luar biasa, staf sus Wapres, terima kasih Pak Rufikin, dan tentunya semua rekan-rekan saya, ada Pak Hamidin, maaf, Pak Riki, ya, para komisaris juga di grup yang ada di sini, Bu Nuning juga ada di sini, dan teman-teman saya dari Partai Perindo. Saya baru dengar Sekjen dipanggil Gus Rafiq. Bagus itu julukannya. Perlu diganti memang. Dan tentunya rekan-rekan saya semuanya dari MNC Group, pada Bu Kanti dan semuanya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi semua adalah keluarga besar MNC Group dan Partai Perindo. Sekali lagi satu kehormatan, Pak Kiai Said berkenan menjadi komisaris utama di 2 perusahaan tadi. Saya ingin menjelaskan, sebetulnya namanya PT MNC Television Network, iNews. Kemudian PT MNC Portal Indonesia. Apa itu? Jadi di grup itu dibagi 2 untuk medianya. Satu entertainment, satu yang terkait sama news. Dipecah 2. Jadi PT MNC Television Network atau disebut iNews dan MNC Portal Indonesia atau MPI itu yang pegang semua yang terkait dengan news. Semua yang terkait dengan news, semua platform. Jadi apa di dalamnya? Untuk iNews-nya itu adalah TV iNews sendiri yang kita bisa lihat. Tadi beliau tanya sama saya, rankingnya sama Kompas seperti apa. Ini Mas Prabu juga berdiri, dia yang pegang newsnya. Nomor 1 sekarang adalah iNews, nomor 2 TV One, kalau untuk news ya. Nomor 3 Kompas TV, nomor 4 baru Metro. Metro turun banyak, di paling bawah sekarang. Nomor 1 iNews. Ujung tombak iNews sendiri, TV, itu ada 2, yuk Mas Alam juga berdiri. Jadi direktur programmingnya ini Ustadz Alam. Iya, dia memang Ustadz. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu sering ceramah juga. Sama Mas Prabu, belum lama dapat gelar doktor ya, Mas Prabu. Cukup sering dilihat di TV. Kemudian di iNews TV sendiri itu ada jaringan 62 TV lokal. Jadi bukan TV nasional yang kita lihat saja, tapi ada 62 TV lokal yang kita juga bisa menyuarakan secara lokal. Surabaya, Bandung, semua ada di Papua. Jadi komposisi pembentukannya adalah 62 TV lokal. Jadi awalnya itu ceritanya begini, izin TV habis, kami beli TV lokal, dikumpulin sampai 62, terus di merger jadi 1. 90% siarannya nasional,
10% ada lokalnya di masing-masing daerah yang 62 tadi. Jadi ya kantornya di mana-mana. Wartawannya ya di sini besar, banyak, di daerah juga banyak sekali. Kantor pusatnya ya di sini, di gedung ini. Itu iNews TV-nya sendiri. Dan iNews TV juga membuat konten news untuk RCTI. Jadi semua newsnya RCTI itu buatan di sini juga. Yang ada pagi, siang, sore, malam. Kemudian semua newsnya MNC TV ada di sini juga, diproduksi di sini. Kemudian semua newsnya GTV diproduksi, dibuat di sini juga. Kebijakan redaksinya semua, mau memberitakan apa saja di sini juga. Jadi bukan hanya iNews TV-nya saja, tapi juga RCTI, MNC TV, GTV, 4 TV nasional yang pangsa pemirsanya itu hampir 50%. Jadi artinya kalau digabung semua TV yang terkait sama news, separuh itu berita disuplai dari iNews. Karena yang lainnya kan ya tadi itu di bawah iNews. Apakah hanya di situ? Tidak. Bukan pemberitaan saja. Running text pun dikendalikan dari sini. Saya sengaja menyampaikan ini supaya tentunya kalau sudah menjadi keluarga besar MNC Group Perindo, silahkan dipakai, dimanfaatkan. Saya Pak Kiai Said mau ngomong masalah toleransi beragama, tinggal minta teman-teman Mas Prabu ya, bilang misalnya Kiai Said, kalau kapasitas bisa dibuat kan, bisa sebagai komodnya ini di sini atau sebagai itu tadi yang Badan Pancasila tadi, BPIB ya, BPIP. Ya. Bisa kalau kapasitas kan kita bisa buat. Pak Agung juga bisa kapasitas sebagai misalnya PBSI, bisa sebagai UI, atau mantan pun juga enggak apa-apa. Mantan ketua BPK menyarankan begini, boleh aja. Pak Majdin juga bisa anytime. Kapasitas sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo, atau kapasitas yang sekarang juga masih wakil ketua DPD RI, atau tokoh masyarakat, monggo silahkan. Ya Pak Riki, semuanya tanpa kecuali. Karena memang ini fasilitas yang kita punya, apalagi itu memiliki tujuan yang baik. Ya, kita membuka kesempatan pada semua. Saya katakan ini supaya monggo silakan dimanfaatkan. Karena exposure-nya itu luar biasa ke seluruh masyarakat. Semua pesan bisa kita sampaikan dalam bentuk pemberitaan maupun dalam bentuk running text. Paling gampang running text. Karena tinggal modalnya pakai WA aja kan. Karena kalau sudah tahu siapa yang harus bertanggung jawab, tinggal di WA, tolong ini dimuat gitu, ditulis gitu. Bisa. Kemudian apalagi berhenti di situ? Tidak. Masih ada yaitu yang ada di PTV. Jadi di PTV itu ada channel namanya MNC News. Dibuat di sini juga 24 jam. Yang ditayangkan di macam-macam, di MNC Vision, di K-Vision, ada di mana-mana. Yang jelas kalau di dua itu jumlah pelanggannya ada 11,5 juta rumah. Kalau rumah kan kali 4 kalau jumlah penduduk artinya. Belum lagi itu juga kita suplai ke beberapa tempat kan kalau nggak salah ya, ke PTV lain. Itu 24 jam produksi sini juga, termasuk running text-nya, semua isinya. Kemudian tidak berhenti di situ, ada kerjasama sama Bursa Efek Indonesia, IDX Channel. Itu dibuat di sini juga, IDX Channel namanya, tapi produksi dari tempat sini juga. Teman-teman kita semua yang buat. Jadi kalau mau bicara masalah ekonomi, itu sarananya itu. Dan sudah lumayan berkembang, karena monthly active usernya sudah, itu tandem sama portal sebetulnya, udah 3 juta lebih. Jadi artinya mau bicara ekonomi, pasar modal, masalah perbankan, keuangan, itu sarana yang tepat.
karena komunitasnya cocok sekali. Terus yang sifatnya video, ada ketinggalan nggak saya? 4 TV nasional, 62 TV lokal, MNC News sama IDX TV kan, IDX Channel TV. Masih ada lagi, karena banyak kadang saya nggak hafal juga. Kita punya namanya RCT Plus. Di dalamnya itu ada video plus, ada news plus, ada audio plus, ada hot plus, home of talent. Ada yang namanya treble music. News plus yang jumlahnya 3.000. Mohon maaf, bukan. Itu portal. Video plus itu ada isinya news juga. Jadi newsnya RCTI, MNCTV, GTV, iNews juga disiarkan melalui RCT Plus. Yang jumlah monthly active usernya sudah mencapai 60 juta lebih. Jadi artinya apa? Kalau kita memberitakan sesuatu melalui iNews, misalnya di RCTI, muncul di sana juga. Jadi anak-anak muda yang pakai streaming itu bisa nonton atau running text bisa baca. Kemudian di grup ada namanya streaming yang berbayar, Vision Plus. Sama. Semua berita muncul di sana juga, termasuk MNC News. Vision Plus malah ada RCT-nya, MNC TV-nya, ada GTV-nya, ada iNews-nya, ada MNC News. Ada IDX channel yang kerja sama bursa. Muncul di sana juga. Sak running text-nya juga. Ada lagi enggak ada, yang TV itu. Yang video maksud saya. Itu di bawah PT MNC Television Network iNews. Jadi di sini wartawan banyak, studio banyak dari paling kecil dan paling besar. Kalau misalnya kurang pun fasilitas di Kebonjeruk yang lebih banyak basisnya entertainment tapi bisa dipakai juga karena kan mereka.